Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kalian dalam kondisi sehat selalu ya. Selamat datang kembali di channel aku, channel Kiki Trisnawati. Mohon maaf ya teman-teman kalau nantinya ketika aku recording ini ada suara-suara agak sedikit berisik, karena ini di rumah aku itu lagi hujan. Jadi anak-anak di depan rumah itu lagi pada main bola gitu loh. Jadi Masya Allah aku tuh nge-recordnya juga suaranya jadi kayak agak rebutan gitu teman-teman. Mohon maaf ya. Kalau di tempat teman-teman lagi hujan gak sih? Kalau di sini tuh lagi hujan dari pagi sampai sekarang tuh masih hujan. Jadi memang dari tadi malam itu udah mulai mendung-mendung gitu, dan qadarullah paginya tadi hujan sampai sekarang. Padahal kemarin itu di sini tuh panas banget, Masya Allah ya teman-teman. Jadi memang benar-benar cuaca itu Masya Allah banget. Tapi apapun cuacanya tetap harus kita syukuri. Mau hujan, mau panas, tetap harus kita syukuri, karena memang cuaca itu kan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, hari ini aku excited banget karena hari ini aku mau membuatkan video salah satu requestan dari teman kita. Jadi salah satu dari teman kita itu minta tolong tolong minta dibikinkan contoh budgeting dengan pendapatan beliau sekarang. Nah, jadi beliau itu saat ini sedang bekerja, baru saja bekerja, informasinya itu dengan gaji 2.300.000, dan beliau itu tinggal ya di kota yang gak begitu besar. Terus juga beliau itu kondisinya saat ini tuh masih single, baru bekerja, masih single, dan ngekos gitu, jadi jauh dari orang tua. Nah, tapi beliau itu ada beberapa istilahnya keluhan lah ya, ada beberapa keluhan, kok aku tuh gajinya habis terus, kok aku tuh kayak nggak bisa nabung. Jadi akhirnya beliau itu sempat terfikirkan, aduh apa gaji segini kurang ya, apa aku pindah kerjaan aja ya. Jadi beliau itu jadi kayak kurang semangat gitu dalam bekerja. Lalu akhir-akhir ini beliau itu beberapa kali nonton video-video budgeting yang ada di YouTube. Terus beliau itu mencoba ingin memulai budgeting tapi masih bingung dari mana gitu. Jadi beliau minta tolong dibikinkan contoh budgeting dengan pendapatan seperti beliau gitu. Mohon maaf, di sini aku mau disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman. Aku bukan financial expert, aku bukan orang yang udah tahu banget gitu tentang budgeting, tapi di sini aku mau belajar. Aku juga pengen belajar dari teman kita ini. Kita pengen belajar di sini bareng-bareng. Jadi misalnya dari teman-teman yang nonton di sini merasa ada yang kurang atau seperti apa, teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar. Teman-teman boleh memberikan kritik dan saran untuk aku di kolom komentar ya. Oke, di sini tadi aku baru aja nulisin kondisi beliau ya, bahwa kondisi beliau itu saat ini baru aja bekerja dan saat ini beliau itu posisinya kos gitu. Nah, di sini untuk mengelola gaji sebesar yang beliau sampaikan yaitu 2.300.000. Nah, untuk membuat budgeting ini aku coba mau menggunakan metode 60-20-20. Maksudnya apa sih metode 60-20-20? Ya, jadi metode 60-20-20 itu adalah 60% untuk post living, 20% untuk post saving, dan 20% untuk post playing. Nah, sebenarnya aku tuh tadinya mau menggunakan metode 50-30-20. Tapi karena aku melihat kondisi beliau yang baru bekerja dan posisinya beliau itu kos, jadinya ya aku coba akan menerapkan metode yang lebih real gitu ya. Jadi prosentasenya itu 60, 20, dan 20. Oke, ini pertama aku akan membagi untuk post living atau kebutuhan sehari-hari beliau. Nah, untuk kebutuhan di post living ini ada kos sebesar 400.000, terus juga ada pulsa itu 75.000, selanjutnya ada kebutuhan listrik 150.000, untuk belanja bulanan itu 150.000, terus untuk biaya makan atau bisa juga sebagai belanja mingguan itu 500.000. Dan yang terakhir adalah kebutuhan galon dan gas itu 105.000. Ya, di sini aku
nanya juga ke beliau gitu ya, beliau itu masak atau enggak kalau di kosan. Iya, beliau menyampaikan beliau itu masak, tapi kadang-kadang gitu, jadi bisa disebut jarang banget masak. Nah di sini coba kita akan memetakan gitu ya, semoga nanti kedepannya beliau bisa masak terus. Jadinya di sini untuk total living adalah 1.380.000 atau sebesar 60% dari gaji beliau, yaitu 2.300.000. Ya, ini selanjutnya adalah pos saving atau pos untuk kebutuhan tabungan, itu adalah 20%. Nah, di sini aku akan tuliskan sedekah. Di sini bisa sebagai zakat atau sedekah kepada orang tua, itu sebesar 75.000. Nah, untuk selanjutnya adalah beliau juga mengatakan bahwa di kantor beliau itu ada arisan kantor yang sebesar 100.000. Nah, aku anggap arisan ini sebagai tabungan ya teman-teman. Jadi nanti ketika beliau dapat itu uangnya bisa ditabung. Nah, selanjutnya itu ada kebutuhan dana darurat. Dana darurat itu aku alokasikan 150.000 karena ini penting banget. Selanjutnya tabungan. Jadi harapannya walaupun beliau sudah menabung di arisan, tapi tetap beliau harapannya itu masih ada tabungan lagi gitu. Jadi di sini untuk tabungan 135.000. Jadi total untuk saving adalah 460.000 atau sebesar 20% dari total gaji yang beliau dapatkan. Ya, di sini selanjutnya adalah playing. Nah, playing di sini aku alokasikan 20% juga. Yang pertama ada untuk kebutuhan pulang kampung atau liburan, karena pulang kampung atau liburan itu tetap harus dianggarkan. Jadi di sini aku anggarkan 230.000. Dan selanjutnya itu ada uang jajan. Nah, uang jajan ini contohnya kayak misalnya di kantor teman-teman lagi mau beli kopi, atau ketika weekend pengen beli cemilan apa, jadi ya ngambil uangnya dari sini. Nah, untuk kebutuhan playing itu aku anggarkan 230.000. Jadi total kebutuhan playing adalah 460.000 atau sebesar 20% dari total pendapatan yang beliau dapatkan setiap bulannya. Ya, jadi total untuk kebutuhan living, saving, dan playing di sini hitung-hitungannya itu sama dengan pendapatan yang beliau dapatkan setiap bulannya, yaitu sebesar 2.300.000 rupiah. Nah, ini jadi aku coba membuatkan contoh aja. Lagi-lagi nanti aku akan kembalikan ke beliau, akan disesuaikan dengan kebutuhan beliau, tapi minimal gambarannya ya seperti ini gitu ya teman-teman. Karena ya memang namanya budgeting itu kan kita yang tahu kebutuhan kita, jadi ya sebenarnya ya kita yang tahu gitu budgeting kita harusnya seperti apa. Tetapi lagi-lagi di sini saya sampaikan bahwa di sini saya hanya membuatkan contoh saja. Oke, ini setelah aku coba hitungkan dengan metode 60-20-20, di sini aku coba sedikit memberikan tips untuk teman kita. Ya, jadi tips yang pertama dari aku adalah catat semua pengeluaran. Ini penting banget ya teman-teman untuk mencatat semua pengeluaran kita. Jadi biar terukur aja. Tips yang kedua adalah lakukan evaluasi budgeting setiap akhir bulan. Nah, melakukan evaluasi budgeting setiap akhir bulan ini kita bisa lihat nih, oh di sini toh kita tuh borosnya, oh di sini toh kita bisa menghemat. Nah, jadi di situ tuh kita bisa lihat lah gitu kondisi keuangan kita sebenarnya seperti apa. Untuk tips yang ketiga dari aku adalah jika ada sisa uang, maka masukkan ke dalam tabungan atau sinking fund. Nah, ini aku udah ngerasain banget ketika uang itu ada sisa nih di akhir bulan, terus kita masukin ke tabungan dan sinking fund, itu happy banget, dan akhirnya uang yang sisa itu bisa kita alokasikan untuk kebutuhan yang lain. Dan tips terakhir dari aku adalah usahakan masak sendiri atau kurangi beli makan di luar. Ya, karena beli makan di luar itu jauh-jauh lebih boros dibandingkan kita masak sendiri. Even kita sendirian ya teman-teman. Ya, misalnya goreng telur atau goreng tahu, goreng tempe, itu udah lebih dari cukup ya teman-teman. Terus juga masak nasi sendiri itu sebenarnya ngirit banget, karena aku dulu juga pernah bekerja di kantoran. Alhamdulillah aku setiap hari masak, terus juga aku bawa bekal, bahkan
bawa bekal untuk sarapan dan bawa bekal untuk makan siang itu udah ngirit banget sih ya teman-teman. Alhamdulillah sih bisa ngirit lah, bisa saving uang itu lebih banyak dibandingkan kita beli makan di luar, karena beli makan di luar satu bungkusnya berapa? Kali 3, kali 30 hari itu jauh lebih boros ya teman-teman. Alhamdulillah ini aku udah selesai membuatkan contoh budgeting dengan gaji tiap bulannya 2.300.000 dengan kondisi-kondisi yang tadi sudah disebutkan. Dan di sini juga aku mencoba menerapkan metode yang tadi udah aku sebutkan ya, metode 60, 20 dan 20. Dan di sini juga aku udah sedikit memberikan tips-tips ya, sebenarnya bukan tips-tips ya, ini sebenarnya pengalaman aku juga ya, siapa tahu bisa bermanfaat, bisa ada yang dipelajari. Dan lagi-lagi aku pengen dengan aku sharing ini bukan berarti aku menggurui, tapi aku pengen kita belajar bareng-bareng. Aku bisa belajar dari teman-teman yang nonton, teman-teman bisa menuliskan yang teman-teman ketahui di kolom komentar, karena aku pengen adanya channel ini itu buat belajar bareng-bareng ya teman-teman. Aku di sini pun masih belajar ya teman-teman budgetingnya. Aku ucapin makasih banget kok buat teman-teman kalau mau berbagi di kolom komentar. Oh ya, buat teman-teman yang mau request next video ya aku mau bikin apa, teman-teman boleh tuliskan kok di kolom komentar, atau teman-teman juga boleh tuliskan di DM di Instagram aku. Feel free aja ya teman-teman. Atau teman-teman ada yang lagi mau belajar budgeting dan minta dibikinkan contoh budgeting, teman-teman boleh banget tuliskan di situ ya. Oke, untuk video aku hari ini aku cukupkan sekian dulu ya. Semoga ada manfaat yang bisa dipetik untuk teman-teman semua, dan yang pastinya untuk aku karena di sini aku juga masih belajar. Mohon maaf ya jika ada salah-salah kata dari aku atau tulisan-tulisan aku yang tidak berkenan untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.